Perhatikan ilmu. Jika kita sebagai manusia, kalau Tuhan tidak memberikan ilmu pada kita, kita akan hancur dengan hawa nafsu kita. Seperti kita lihat binatang-binatang itu, dia akan hancur karena dia tidak mempunyai ilmu seperti kita. Makanya kita harus berhati-hati dan manfaatkan ilmu sebaik-baiknya, karena manusia itu disebut istimewa, sempurna ketika dia bisa menyempurnakan ilmunya, yaitu dengan akhlaknya. Jadi ilmu itu diberikan hanya untuk manusia, makhluk yang istimewa dan sempurna. Hati-hati dan pahami tentang ilmu. Ketika kita melihat, itu adalah suatu ilmu. Kita mendengar, itu adalah sebuah ilmu. Kita bisa mencium aroma, itu juga ilmu. Kita berucap juga ilmu. Pergerakan tubuh kita itu semua juga ilmu, karena di dalam ilmu itu terdapat sifat. Nah, sifat itu yang disebut nafas atau jiwa kita sendiri. Jadi tiap-tiap orang itu mempunyai sifat, dan sifat itu sudah dicantumkan sifat-sifat Tuhan yang sudah ada di diri manusia. Tinggal kita bagaimana bisa mengendalikan nafsu, maka sifat-sifat Tuhan itu menyatu dengan tubuh kita. Itulah yang disebut ilmu. Jadi ilmu itu gunakan sebaik-baiknya dan teliti dipahami agar kita bisa menjadi manusia yang istimewa atau sempurna. Belajar terus ya. Ayo belajar tentang ilmu ya. Ilmu yang tersirat itu ada 4. Yang pertama itu akal. Jika dihubungkan di dalam tubuh kita, meliputi dari leher ini sampai ke ubun-ubun, itu namanya panca indera. Kalau ilmunya namanya aturan atau hukum Allah atau fikih atau syariat. Yang kedua, dari leher sampai ke pusar, itu tempatnya pengolahan hati atau rumahnya hati. Itu namanya akhlak atau budi. Jadi budi itu ada 2 pengolahnya, budi buruk atau budi baik. Nah, sementara jadi pertama syariat ya, yang kedua thariqat, yang ketiga hakikat. Hakikat itu adanya di pusar sampai ke kaki, ya sebut aja mata kaki. Itu disebut naluri, pengolahan produksi manusia atau pengolahan kotoran ya, limbah. Nah, semua itu tergantung itu. Kalau kita bisa mengendalikan itu, thariqatnya bagus, dia masuk ke rasa. Rasa itu yang memimpin kita semua, itu namanya rasa. Jadi rasa itu udah termasuk ma'rifat, udah mengenal ya. Itu adanya masih di dalam lagi ya. Jadi pengendalian jiwa itu namanya rasa. Yang mengendalikan segala naluri, panca indera semua itu namanya rasa. Jadi ada 4 tahapan: syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Jadi biar nggak bingung kita sampaikan. Cukup ya.